Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jenis kritik karya seni. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitriani, di sini saya sebagai moderator, dan di samping saya ada Jawa sebagai pemateri 1, di sini ada Pebi sebagai pemateri 2, Husnul sebagai pemateri 3, dan Ramanda sebagai pemateri 4. Untuk pemateri 1 silakan untuk membacakan. Jenis kritik. Kritik karya seni memiliki perbedaan tujuan dan kualitas. Karena perbedaan tersebut, maka dijumpai beberapa jenis kritik karya seni berdasarkan pendekatannya seperti yang disampaikan oleh Perelman 1967, yaitu kritik populer, kritik jurnalistik, kritik keilmuan, dan kritik pendidikan. Pemahaman terhadap keempat tipe kritik seni dapat mengantar nalar kita untuk menentukan pola pikir dalam melakukan seni. Kritik seni. Setiap tipe mempunyai ciri, media, cara, sudut pandang, sasaran, dan materi yang tidak sama. Keempat kritik tersebut memiliki fungsi yang menekankan pada masing-masing keperluannya. Terima kasih kepada pemateri 1 yang telah membacakan materinya. Lanjut kepada pemateri 2 untuk membacakannya. Selain jenis kritik yang disampaikan oleh Feldman, berdasarkan titik tolak atau landasan yang digunakan, dikenal pula beberapa bentuk kritik, yaitu kritik formalistik, kritik ekspresivistik, dan instrumentalistik. Kritik formalistik melihat kualitas karya berdasarkan konfigurasi, unsur-unsur membentuknya, prinsip pendataannya, teknik, bahan, dan medium yang digunakan dalam berkarya seni. Jika kritik formalistik lebih cenderung pada penilaian aspek-aspek formalnya, maka kritik ekspresivistik lebih tertarik untuk menilai sebuah karya berdasarkan kualitas, gagasan, dan perasaan yang ingin dikomunikasikan oleh perupa melalui sebuah karya seni. Kegiatan kritik ini umumnya menanggapi kesesuaian atau keterkaitan antara judul, tema, isi, dan visualisasi objek-objek yang disampaikan dalam sebuah karya. Jenis kritik lainnya yaitu kritik instrumentalistik adalah jenis kritik seni yang cenderung menilai karya seni berdasarkan kemampuannya mencapai tujuan moral, religius, politik, atau psikologi. Dalam prakteknya, penggunaan jenis kritik ini disesuaikan dengan jenis dan tujuan pembuatan karya seni rupa. Terima kasih kepada pemateri 2 yang telah membacakannya. Lanjut kepada pemateri 3, silakan dibacakan. Jenis-jenis kritik seni rupa, Feldman tahun 1967. Yang pertama, kritik populer. Kritik populer adalah jenis kritik seni yang ditujukan untuk mengkonsumsi masyarakat pada umumnya. Tanggapan yang disampaikan melalui kritik jenis ini bersifat pengenalan karya secara umum. Dalam tulisan kritik populer biasanya dipergunakan bahasa dan istilah-istilah sederhana yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Yang kedua yaitu kritik jurnalis. Kritik jurnalis adalah jenis kritik seni yang hasil tanggapan atau penilaiannya disampaikan secara terbuka kepada publik melalui media massa. Kritik ini hampir sama dengan kritik populer, tetapi ulasannya lebih dalam dan tajam. Kritik jurnalis cepat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas dari sebuah karya seni karena sifat dari media massa dalam mengomunikasikan hasil tanggapannya. Yang ketiga yaitu kritik keilmuan, merupakan jenis kritik yang bersifat akademis dan memerlukan wawasan, pengetahuan, kemampuan, dan kepekaan yang tinggi untuk menanggapi sebuah karya seni. Kritik jenis ini biasanya disampaikan seorang kritikus ternama yang sudah teruji kepekarannya dalam bidang seni. Kritik yang disampaikan mengikuti kaidah-kaidah atau metodologi kritik secara akademis. Hasil tanggapan melalui kritik keilmuan seringkali dijadikan referensi bagi para penulis karya ilmiah lain atau kolektor, kurator, galeri, dan institusi seni yang lainnya. Kritik yang terakhir yaitu kritik kependidikan, merupakan kegiatan kritik yang bertujuan untuk meningkatkan kepekaan artistik serta
estetika pelajar seni. Jenis kritik umumnya digunakan lembaga-lembaga pendidikan seni rupa untuk meningkatkan kualitas karya seni rupa yang dihasilkan. Kritik jenis kependidikan biasanya digunakan oleh pengajar bidang ilmu seni dalam mata pelajaran pendidikan seni. Terima kasih kepada pemateri 3 yang telah membacakan. Lanjutkan kepada pemateri 4 untuk membacakannya. Prosedur atau tahap kritik seni rupa. 1. Deskripsi adalah tahapan dalam kritik untuk menemukan, mencatat, dan mendeskripsikan segala sesuatu yang dilihat apa adanya dan tidak berusaha melakukan analisis atau mengambil kesimpulan. Kedua, analisis formal adalah tahapan dalam kritik karya seni berdasarkan struktur formal atau unsur-unsur pembentukannya. Yang ketiga, interpretasi, yaitu tahapan penafsiran makna sebuah karya seni meliputi tema yang digarap, simbol yang dihadirkan, dan masalah-masalah yang dikedepankan. Keempat, evaluasi dan penilaian adalah tahapan dalam kritik untuk menemukan kualitas suatu karya seni bila dibandingkan dengan karya lain yang sejenis. Perbandingan dilakukan terhadap berbagai aspek yang terkait dengan karya tersebut, baik aspek formal maupun aspek konteks. Mengevaluasi atau menilai secara kritis dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengkaitkan sebanyak-banyaknya karya yang dinilai dengan karya yang sejenis. Kedua, menetapkan tujuan atau fungsi karya yang ditelaah. Keempat, menetapkan sejauh mana karya yang ditetapkan atau menyimpang dari yang telah ada sebelumnya. Keempat, menelaah karya yang dimaksud dari segi kebutuhan khusus dan segi pandang tertentu yang melatar belakanginya. Terima kasih kepada pemateri 4 yang telah membacakannya. Itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan karena kesempurnaan itu lagu Rizky Febian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.